اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudaraku seiman, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan rahmatnya, karena dialah Sang Maha Zat, Maha Besar lagi Maha Perkasa. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini saya ingin berkisah tentang Raja Dunia yang soleh, yang kisah hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran. Kisah Zulkarnain, sosok perkasa pembangun benteng penahan Ya'juj dan Ma'juj. Banyak spekulasi beredar terkait sosok Zulkarnain, sosok yang membelenggu Ya'juj dan Ma'juj yang dalam Al-Quran dan hadis diriwayatkan akan muncul sebagai tanda-tanda datangnya hari kiamat atau hari pembalasan. Sosok Zulkarnain disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 94 dan 95, yang artinya mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuatkan dinding antara kami dan mereka?" Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan atau manusia dan alat-alat, agar aku bisa membuatkan dinding antara kamu dan mereka." Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan keberadaan Ya'juj dan Ma'juj sebagai bagian dari tanda kiamat. Beliau bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat ada 10 tanda: terbitnya matahari dari barat, munculnya dukhon, adanya dabba atau hewan yang melata yang bisa memberikan tanda, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj." Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan Syuaib Al-Arnaud. Dikutip dari Republika, pada zaman dahulu di masa kenabian Nabi Ibrahim, hidup seorang raja yang soleh yang bernama Zulkarnain. Rakyat sangat menyukainya karena sang raja amat bijaksana. Pasca kepemimpinan Raja Namrud yang kejam, Zulkarnain hadir sebagai pengganti yang membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya. Tak hanya itu, Zulkarnain pun berkiprah besar dalam mendakwakan agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Ia melakukan ekspedisi ke seluruh dunia untuk menyebarkan agama tauhid. Sang raja amat pandai menguasai bahasa berbagai dunia. Ia juga mahir berlayar, melakukan perjalanan dari belahan timur hingga barat bumi. Pada sebuah perjalanannya, Zulkarnain sampai ke tempat matahari terbenam di bagian barat dunia. Di sana ia mendapati penduduknya yang tidak beriman. Zulkarnain pun kemudian mendakwakan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun menerimanya dengan sangat gembira. Perjalanan berlanjut. Zulkarnain tiba di kawasan timur dunia, di mana matahari tampak terbit dari sana. Penduduk timur tersebut amat miskin dan terbelakang, hingga tak mampu membangun tempat tinggal atau rumah. Zulkarnain pun membantu mereka, mengajarkan memiliki tempat yang dapat melindungi diri mereka dari panasnya dan hujan.
Setelah mendapat bantuan, mereka pun menerima dakwah Zulkarnain dengan sangat gembira. Ia pun melanjutkan kembali perjalanannya. Tibalah Zulkarnain pada sebuah tempat di antara dua gunung. Di bukitnya terdapat sebuah kaum yang tak mengerti bahasa apapun. Kaum tersebut pun mengeluhkan kesulitan mereka kepada Raja Zulkarnain. Mereka selalu dilanda kemiskinan karena harta mereka selalu diambil paksa oleh kaum yang kejam yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Para manusia kejam tersebut berpostur tubuh yang tidak biasa. Mereka selalu merusak setiap hal yang dilewatinya. Kaum Ya'juj dan Ma'juj tersebut tinggal di antara dua belahan gunung. Mereka selalu mengganggu kaum di bukit dengan merampas dan merusak segala sesuatu, baik tanaman maupun ternakan. Zulkarnain pun berkeinginan untuk membantu mereka. Namun tak ada daya upaya kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diajak berimanlah para penduduk bukit dua gunung tersebut. Setelah mereka beriman, Zulkarnain pun memikirkan cara untuk membatasi mereka dengan kaum kejam, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Bawakanlah kepadaku besi dan tembaga, akan kubuatkan dinding di antara kalian dan mereka, ujar Zulkarnain. Maka dikumpulkanlah segala hasil tambang para penduduk bukit tersebut. Zulkarnain kemudian menggali tanah lalu membangun fondasi yang sangat kokoh dari besi. Setelah itu besi tersebut dipanaskan lalu dilebur dengan cairan tembaga yang sangat mendidih. Maka jadilah dinding benteng yang amat kokoh yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj di tempat tinggalnya tersebut. Melihatnya, penduduk bukit bersuka cita. Mereka pun berterima kasih kepada Zulkarnain. Namun dengan rendah hati Zulkarnain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar, ujar Zulkarnain. Sementara itu, dari balik gunung, Ya'juj dan Ma'juj berusaha untuk menembus dinding tersebut. Namun, tak satu pun dari mereka yang berhasil memanjatnya ataupun melubanginya hingga saat ini. Dikisahkan bahwa setiap hari sejak Zulkarnain membangun dinding ribuan abad silam, pemimpin mereka selalu mengarahkan rakyatnya untuk memanjat dinding tersebut. Namun tak pernah membuahkan hasil meski dilakukan setiap hari hingga saat ini. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dari tempat mereka merupakan salah satu tanda datangnya hari kiamat atau hari pembalasan, sebagaimana ucapan Zulkarnain, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, maka amat mudah dinding tersebut hancur. Dengan upaya perobohan dinding tiap harinya oleh Ya'juj dan Ma'juj, mereka akan berhasil menembusnya saat menjelang hari akhir atau hari kiamat. Saat mereka keluar dari sana, jumlahnya sangat amat banyak. Mereka turun gunung bagaikan air bah. Tak ada yang mereka lewati kecuali akan hancur lebur. Setiap tanaman dirusak, setiap jiwa akan dibunuh. Demikian kekejaman Ya'juj dan Ma'juj. Itu
Itulah tadi kisah raja dunia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu rendah hati kepada kaumnya, dan kehidupannya pun hanya berlindung kepada Sang Pencipta. Semoga kisah ini bermanfaat dan dapat dijadikan pelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar. Dan jika ada yang salah atau melenceng, semuanya datang dari saya pribadi tentunya. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya di channel Zira Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.